Halo, selamat siang saudara. Live Update kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Kami akan menyajikan beragam informasi dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh wartawan kami di lapangan. Inilah Live Update selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, saudara. Kampung Rinca, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat terendam air laut pasang pada Sabtu 24 Juli. Hal ini karena tanggul penahan ombak rusak karena hantaman gelombang Saroja pada awal April 2021 lalu, saat air laut pasang ratusan rumah warga terendam air laut hingga ke perkampungan. Kondisi tersebut diketahui dialami setidaknya oleh 3 dusun di sana. Kedalaman air laut bervariasi mulai dari mata kaki orang dewasa hingga 1 meter pada bagian timur perkampungan. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, telah tersambung bersama saya di sebelah sana wartawan Pos Kupang ada Gecio Viana. Halo, selamat siang Gecio. Gecio, selamat siang. Bisa dijelaskan ini kapan persisnya terendam banjir di wilayah Kampung Rinca ini dan sebenarnya apa penyebabnya? Baik, Gecio, selamat siang. Apakah Anda sudah bisa mendengarkan suara kami di sini? Halo, halo, selamat siang. Oke, selamat Halo, siang, Gecio. Bisa halo. dijelaskan kapan persisnya Siap. kampung ini, Kampung Rinca ini terendam air laut dan apa sebenarnya penyebabnya? Baik, dapat saya laporkan langsung dari Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Kejadian jembolnya tanggul penahan ombak di Pulau Rinca, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat terjadi pada awal April 2021 lalu. Saat itu terjadi badai seroja sekaligus hujan yang cukup deras sehingga mengakibatkan ombak yang cukup tinggi menghantam tanggul penahan ombak. Selanjutnya, air yang cukup deras dari area pegunungan juga menghantam tanggul tersebut, sehingga tanggul yang dibangun pada tahun 2013 lalu mengalami kerusakan. Dampaknya bahwa seluas 300 meter tanggul mengalami kerusakan dan saat ini kondisi tersebut masih terjadi sampai saat ini. Pada saat kejadian, luas areal yang terendam sekitar 1.000 meter persegi, di mana itu terpusat di 3 dusun, di Dusun Bajo, Dusun Beringin Jaya, dan Dusun Beringin Baru. Sebanyak 126 rumah terendam air pada saat itu, dan tidak hanya ratusan rumah warga tersebut, ada juga 1 unit sekolah yang ikut terendam, 1 gedung PAUD, 1 gedung musola, 1 gedung sanggar budaya, 1 pustu, 1 aula kantor desa, dan juga kantor desa desa tersebut. Selain itu, sebanyak 5 sumur warga yang memiliki air tawar juga ikut terendam air laut. Demikian. Baik, Gecio, kemudian untuk menyikapi hal ini, apakah sudah ada tanggapan dari pihak pemerintah daerah setempat terkait keluhan dari sejumlah warga ini? Pasca kejadian, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui BPD Kabupaten Manggarai Barat telah turun melakukan survei ke lokasi. Survei itu juga meliputi pengecekan dan penghitungan luas areal terdampak serta estimasi biaya untuk perbaikan. Namun karena jumlah biaya yang dihitung cukup besar, sehingga Wakil Bupati Manggarai Barat Dr. Yohanes Weng memerintahkan kembali tim BPBD beserta tim dari Dinas PUPR untuk turun melakukan survei kembali untuk menghitung kembali tingkat kerusakan, sehingga intervensi untuk perbaikan nantinya di tanggul itu di beberapa titik yang sangat penting, sehingga dapat mengurangi air laut yang masuk ke area perkampungan saat air pasang. Demikian. Untuk aktivitas dari warga di Kampung Rinca Labuan Bajo ini sendiri seperti apa pasca lokasi atau mungkin kediaman mereka terendam air laut, Gecio? Pasca kejadian hingga hari ini masyarakat masih menghadapi kondisi di mana perkampungan mereka itu terendam air laut saat jam pasang atau air laut yang meninggi. Nah, masyarakat pun
hanya paksa, hanya pasrah dengan keadaan tersebut. Terlebih saat ini mayoritas masyarakat di Pulau Rinca yang notabene-nya nelayan sulit untuk menjemur hasil tangkapan berupa ikan karena areal yang cukup luas dan strategis untuk menjemur ikan itu terendam air. Di lain sisi, saat ini masyarakat pun juga mengalami kesulitan akses air bersih, di mana tadi telah saya sampaikan, sebanyak 5 sumur yang sebelumnya memiliki air tawar, saat ini berubah menjadi sumur yang memiliki air asin. Sehingga kesulitan-kesulitan ini telah disampaikan kepada pemerintah kabupaten dan masyarakat sangat berharap untuk keresahan atau kesemahan. Baik, saudara wartawan kami, Gecio tadi juga telah melakukan wawancara dengan warga dan juga kepala desa setempat. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, berikut liputannya untuk Anda. Yang terjadi sih air masuk terus rumah masyarakat kena semua. Itu dalamnya berapa meter? Dalamnya itu kalau bagian ujung ini mungkin 2 meter bisa mungkin dengan ujung ini. Kalau bagian kita di sana mungkin sekitar ya 60 cm bisa. Jadi kita paling akhir di sini. Dampaknya kepada masyarakat dengan perumahan yang terendam air itu seperti apa? Kalau dampaknya Pak ya kayak orang-orang yang kayak jemur ikan apa segala macam terganggu semua. Terus kayak kita juga di rumah terus sudah tidak bisa jalan lagi tuh. Malas jalan karena air masuk. Sumber mata air juga yang... Iya, sumber mata air juga, air tahu jadi asin kayak tadi. Aktivitas sekolah juga tuh? Iya, aktivitas sekolah terganggu. Pokoknya semua terganggu. Harapannya Kak, selaku warga? Harapan kita Pak tidak itu mudah-mudahan ini dipercepatkan secepat-cepatnya ini tanggul diperbaiki. Supaya kita bisa lancar aktivitas apa segala macam itu. Terutama sekolah. Kurang lebih 5 bulan. 5 bulan ya? Ya. Itu kenapa sampai kondisi begitu terjadi Bapak? Terjadi kondisi seperti itu, gelombang besar dan hujan yang sangat besar sehingga mengakibatkan air dari atas gunung banjir sehingga ketemu dengan itu sehingga jebol itu tanggul. Dampaknya bagi masyarakat seperti apa? Kita lihat di sini juga ada areal sekolah. Masyarakat memang masyarakat pada saat itu kan sangat merasa resah dengan adanya air tergenang pada saat itu, sehingga sampai saat ini juga masyarakat itu rasa sangat kurang perhatian dengan itu air yang masuk, karena memang kami pemerintah desa juga berpikir karena masyarakat, rumah-rumah masyarakat sudah agak kemiring, juga tuh sekolah jebol, hampir jebol kalau air ini masuk terus. Apakah sudah dilaporkan dan ada respon dari pemerintah daerah? 2 kali ke daerah. Respon pemerintah daerah seperti apa? Pemerintah daerah kemarin itu sudah 3 hari mereka tim sudah diperintah oleh bupati melihat kondisi daripada itu. Ya mudah-mudahan juga dalam minggu ini atau dalam bulan ini bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kota Batam, Saudara, melakukan pembongkaran gedung tua Pasar Induk Jodoh Batam pada Senin 26 Juli kemarin. Setidaknya ada 3 alat berat yang dikerahkan untuk membongkar gedung tua tersebut. Sejumlah penghuni pun berusaha menyelamatkan barang mereka. Pembongkaran gedung tua Pasar Induk Jodoh ini dikabarkan sempat dihentikan sementara karena ratusan penghuni mencoba mengusir petugas yang hendak melakukan pembongkaran. Tidak hanya menghalangi petugas, mereka juga sempat berusaha menghalang-halangi kendaraan yang melintas di jalan raya Duyung tersebut. Bahkan dikabarkan ada seorang penghuni yang pingsan hingga akhirnya meninggal dunia lantaran adanya pembongkaran itu. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Batam, ada Roni Lodolaleng di sana. Halo, Roni, selamat siang. Siang, Nila. Roni, bagaimana hasil pantauan Anda di lapangan terkait gedung tua Pasar Induk ini? Apakah memang pembongkaran sudah selesai dilakukan oleh pihak terkait?
Baik Nila, tepatnya pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 kemarin, tim terpadu dari pemerintah Kota Batam melakukan pembongkaran gedung tua atau bekas pasar induk yang berada di Jodo, Batam, Kepulauan Riau. Dari hasil pantauan kami di lapangan, ratusan petugas keamanan tim gabungan, baik itu dari Pol PP, TNI, Polri, tampak sedang berjaga-jaga di sekitar lokasi gedung tua pasar induk tersebut. Tampak juga ada 3 alat berat yang sedang melakukan pembongkaran gedung tua tersebut. Beberapa penghuni gedung tua tersebut sedang warawiri menyelamatkan barang-barang mereka dari dalam untuk dikeluarkan di luar gedung. Demikian Nila. Roni, kemudian gedung ini kan sudah ditempati oleh sejumlah warga sejak lama begitu ya. Bagaimana reaksi mereka yang selama ini tinggal di gedung tua tersebut saat akhirnya dilakukan pembongkaran di lokasi mereka? Pembongkaran gedung tua yang merupakan pasar induk Jodo sempat dihentikan untuk sementara waktu. Pasalnya ratusan warga penghuni gedung tua tersebut marah serta mengusir dan juga melemparkan batu ke arah petugas yang sedang melakukan pengawasan pembongkaran gedung tua tersebut. Tidak hanya menghalangi petugas saja, mereka juga sempat berusaha menghalang-halangi kendaraan yang melintasi di depan gedung tersebut. Beberapa pengendara sempat berhenti lantaran tidak bisa lewat akibat dihalangi oleh warga setempat. Mereka marah lantaran ada salah satu penghuni gedung tua tersebut diduga sebelumnya mengalami penyakit jantung dan meninggal dunia saat pembongkaran berlangsung. Situasi ini akhirnya berhasil diatasi oleh petugas yang sedang berjaga-jaga di pintu masuk gedung tua tersebut. Demikian, Nila. Pasca pembongkaran gedung tua di pasar induk ini, Roni, bagaimana kemudian nasib warga yang selama ini tinggal di wilayah gedung tua itu? Baik, pasca dilakukan pembongkaran gedung tua pasar induk Jodo tersebut, puluhan masyarakat yang selama ini tinggal di gedung tersebut masih berada di pasar induk Jodo. Salah satu dari puluhan warga yang bernama Kaila saat ditemui Tribun Batam mengakui jika dirinya saat ini masih bingung harus pindah kemana. Hal ini diakibatkan karena ia bersama suami belum ada uang lebih yang bisa digunakan untuk membayar penginapan ataupun kos. Kaila juga tidak pernah melawan ataupun ingin pindah dari gedung tua tersebut. Hanya saja kondisi ekonomi yang membuat mereka tetap bertahan hidup di bekas gedung tua tersebut hingga hari ini. Ia berharap agar dalam situasi dan kondisi yang serba susah ini, pemerintah Kota Batam bisa membantu mereka paling tidak untuk makan dan tinggal selama 1 minggu ke depan sambil mencari tempat tinggal yang baru. Demikian, Nila. Untuk Kadis Disperindak Kota Batam sendiri menyikapi adanya pembongkaran gedung ini, responnya seperti apa, Roni? Baik, dari hasil wawancara kami bersama Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam, yakni Gustian Riau, ia mengatakan bahwa sebelum dilakukan pembongkaran ini, sudah diberikan peringatan sebanyak 3 kali dalam kurun waktu yang sudah lama begitu. Menurutnya, ini murni hanya ingin dirobohkan dan ke depan akan diperuntukkan untuk membangun pasar induk 5 lantai dengan fasilitas umum dan lengkap serta tertata rapi. Gustian juga menceritakan kegiatan pembongkaran ini akan berlangsung selama 1 minggu ke depan dan peruntuhan gedung ini akan dilakukan setiap hari pada pukul 9 pagi hingga sore. Ketika sudah selesai dilakukan pembongkaran, maka selanjutnya gedung baru akan dibangun kembali pada tahun 2022 mendatang. Demikian, Nila. Baik, saudara, untuk mengetahui bagaimana salah satu pernyataan dari penghuni gedung tua pasar induk Jodo ini, wartawan kami tadi juga telah melakukan wawancara. Berikut liputannya untuk Anda. Ada sih Pak, iya kan Pak? Iya ada, memang ada.
Ya, nggak ada uang, Pak. Oh, namun nggak ada uang jadi belum pindah. Kalau ada uang nggak mungkin nggak tinggal di sini, Pak. Oh gitu. Untuk malam ini rencana mau tidur di mana? Nggak tahu, Pak. Belum tahu. Makanya untuk sewa hotel satu hari 150 aja sambil cari kos ada gitu. Belum ada duit. Jadi bagaimana harapan Ibu kepada pemerintah? Ya kalau bisa ya dikasih lah, Pak. Untuk makan, untuk sewa hotel ini kan kasihan anak kecil ya, Pak. Panasan nggak ada tempat tidur. Suaminya nggak bekerja? Suaminya lagi cari mobil pickup untuk angkat barang. Oke. Bekerja perabotan lah, Pak. Namanya kerja di pasar buah tuh berapa sih, Pak? Kok Ibu memilih tempat ini sebagai tempat tinggal gimana? Udah lama di sini. Oh, udah lama. Iya, dari nggak punya anak sampai punya anak. Iya. Jadi Ibu minta harapan bantuan begitu dari pemerintah? Iya, minta lah. Untuk apa? Untuk sewa kamar dulu lah. Untuk sewa kamar beberapa hari ke depan? Iya, biar anak saya bisa tidur. Kasihan kan, Pak. Kasihan sekali, Pak, menengok anak. Nama Ibu siapa? Namanya siapa, Bu? Akila. Berarti malam ini belum tahu mau tidur di mana. Oh iya. Semoga pemerintah bisa mendengar keluhan Ibu ya. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Maruli Simanjuntak memastikan pelaksanaan tracing, testing, dan juga isolasi mandiri terpusat berjalan dengan baik dan optimal di wilayah Bali. Upaya tracing dan juga testing ini dioptimalkan secara lebih masif pada orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19. Nantinya pasien positif akan dipusatkan di tempat isolasi yang telah disediakan. Di wilayah Kodim 1609 Buleleng sendiri, Pangdam meninjau Puskesmas Buleleng 1 dan Asrama Mahasiswa Undiksa atau Universitas Pendidikan Ganesha. Di Buleleng terdapat ratusan Satgas Tracer terdiri dari TNI, Polri, Puskesmas, dan juga dari tenaga relawan COVID-19 Kabupaten Buleleng. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, tersambung bersama saya, wartawan Tribun Bali, ada Andrian Amur Wenogoro di sana. Halo, Andrian. Halo, siang Nila. Selamat siang, Andrian. Bisa dijelaskan apa yang kemudian sederet yang dilakukan oleh Kodam Udayana ini bersama dengan instansi terkait di Bali dalam upaya menekan laju penyebaran COVID-19 di masa PPKM ini? Ya baik, terima kasih Nila dan juga saudara. Dapat saya laporkan bahwa di Provinsi Bali ini saat ini masih menerapkan PPKM level 4 sebagaimana yang dicanangkan oleh pemerintah, yakni PPKM level 4 di Jawa dan Bali masih terus dilanjutkan untuk saat ini. Dan memang upaya-upaya atau sinergitas yang dilakukan oleh instansi-instansi di dalamnya seperti halnya Kodam Udayana, termasuk juga pemerintah Provinsi Bali dan juga aparat kepolisian dan instansi lainnya terus bersinergi untuk upaya penanggulangan COVID-19 di wilayah Bali. Dan tentunya berbagai hal dilakukan seperti pembagian sembako, namun juga di samping itu saat ini Kodam Udayana juga telah atau tengah menggencarkan upaya tracing atau juga testing dan juga isolasi mandiri terpusat yang dilakukan tersebar di seluruh wilayah Provinsi Bali ini, Nila. Adrian, kemudian untuk teknis dari tim tracer COVID-19 di Bali yang digalakan oleh Kodam ini seperti apa prosesnya? Ya baik Nila dan juga saudara, dapat saya jelaskan bahwa terkait teknis seperti apa upaya-upaya yang dilakukan oleh Kodam Udayana, yakni Kodam Udayana dalam upaya menggalakkan upaya tracing ini menggandeng instansi terkait lainnya seperti kepolisian, ya juga pemerintah daerah atau pemerintah desa setempat hingga ke level puskesmas. Jadi semua digandeng, semua bersinergi untuk menanggulangi COVID ini. Dan di mana Kodam Udayana nantinya akan mentreser saat dari satu pasien terkonfirmasi positif nantinya minimal
ada 15 orang yang kontak erat yang akan ditelusuri oleh tim tracer yang telah dibentuk. Tim tracer ini dibagi menjadi dua kategori, yakni ada tim tracer digital dan juga tim tracer yang akan beroperasi di lapangan. Dan dapat saya jelaskan bahwa tim tracer digital ini terdiri dari TNI, Polri, dan juga surveillance dari Puskesmas. Mereka akan melakukan tracing terhadap mereka yang terkonfirmasi positif maupun kontak erat, yakni melalui telepon langsung. Selain itu mereka juga bakal mendata siapa-siapa saja yang kontak erat ini dalam aplikasi yang diberikan nama Silacak, yakni dari terkonfirmasi positif 1 akan di tracing kontak erat sebanyak 15 orang. Dan selain itu Nila, dapat saya jelaskan bahwa selain tim digital juga ada, yakni tim yang melakukan monitoring langsung di lapangan yang terdiri dari Babinsa, Babin Kamtipmas, dan juga tim surveillance dari Puskesmas. Mereka langsung akan mendatangi warga yang kontak erat, kemudian mereka juga melakukan edukasi berkaitan dengan COVID-19 ini, dan juga mereka bertugas memastikan bahwa mereka yang kontak erat dengan pasien terkonfirmasi positif ini, mereka akan menjalankan serangkaian tes untuk tes COVID. Dan jika mereka terkonfirmasi positif pula, mereka akan menjalani yang namanya isolasi mandiri terpusat. Sebagaimana yang saat ini digalakkan oleh penyebar efektif dari virus COVID-19 ini. Nila. Baik, Adrian, salah satu lokasi yang nantinya akan dijadikan tempat isolasi adalah asrama mahasiswa Undiksa Buleleng. Kemudian bisa dijelaskan untuk fasilitas dan juga layanan apa saja yang disediakan di tempat isolasi tersebut? Ya, baik Nila dan juga saudara, dapat saya jelaskan bahwa di Bali sendiri salah satu wilayah yang kemarin sempat ditinjau oleh Pangdam Udayana, Maijen TNI Maruli Simanjuntak, yakni adalah asrama mahasiswa Undiksa. Memang Kodam di sini bekerja sama dengan pihak kampus dari Undiksa dan diizinkan oleh Rektor Undiksa untuk memanfaatkan sebuah asrama mahasiswa yang memang saat ini tengah kosong, yang untuk dimanfaatkan sebagai tempat isolasi mandiri terpusat oleh para pasien COVID-19 yang OTG ini. Dan Pangdam juga tentu sudah mematangkan, sudah menyiapkan segala sarana dan prasarana, termasuk fasilitas-fasilitas di dalamnya. Jadi masyarakat yang terkonfirmasi positif COVID ini juga tidak perlu khawatir karena mereka sangat begitu terjamin dalam selama melakukan masa isolasi mandiri terpusat di asrama mahasiswa Undiksa ini, yakni beberapa fasilitas atau layanan yang diberikan seperti makan 3 kali, kemudian juga mereka juga dikontrol dalam pemberian obat dan juga vitamin. Kemudian selain itu mereka akan ada petugas yang mengontrol setiap harinya sebanyak 14 petugas, yakni mereka standby sebanyak selama 24 jam penuh. Dan menariknya Nila dan juga saudara, mereka tidak hanya berada di ruangan itu saja, namun mereka akan menjalani aktivitas-aktivitas yang menarik lainnya. Seperti mereka juga melakukan senam bersama, mereka diwajibkan untuk berjemur setiap pagi dan sore hari selama 1 jam. Dan selain itu mereka juga kadang atau di rutinitas mereka melaksanakan olahraga dengan mengelilingi gedung secara bersama-sama atau juga melakukan senam. Hal ini memang dilakukan untuk menjaga metabolisme tubuh mereka dan imun mereka tetap terjaga. Tentunya mereka wanti-wanti untuk terus berbahagia dan tidak khawatir, karena sebagaimana yang disampaikan Pangdam bahwa para pasien positif COVID ini jangan sampai mereka stres, dan tentunya ini dibutuhkan kesadaran dari masyarakat secara umum untuk saat ini untuk terus menjaga protokol kesehatan, menerapkan protokol kesehatan, meningkatkan kesadaran diri maupun untuk menjaga lingkungan sekitar kita. Dan satu lagi menariknya Nila, dapat saya jelaskan bahwa di dalam asrama isolasi terpusat ini mereka juga dibuatkan satu grup WhatsApp yang mereka aktif 24 jam.
petugas melakukan monitor dan seluruh pasien akan terdapat di dalam WhatsApp grup tersebut. Jadi mereka setiap ada keluhan apa atau ada aspirasi apa, mereka bisa langsung mengutarakan keluhan mereka di dalam grup WhatsApp tersebut dan langsung akan direspons oleh petugas yang standby di lokasi, dan juga di situ juga ada dokter dan juga ambulans yang standby. Dan jika terjadi gejala-gejala yang menuju ke gejala sedang atau berat, maka mereka akan dirujuk ke rumah sakit. Dan Nila dapat saya jelaskan bahwa asrama atau isolasi terpusat di asrama Undiksa ini telah berlangsung sejak tanggal 13 Juli, dan dari rentang 13 Juli hingga saat ini bahwa sudah ada sekitar 241 OTG yang dirawat di sana, dan 139 diantaranya sembuh, 5 pasien dirujuk ke rumah sakit, dan saat ini yang masih menjalani perawatan di lokasi tersebut terdapat 97 orang. Nila. Baik, artinya seluruh layanan dan juga fasilitas disediakan 24 jam, Saudara, untuk pasien OTG di asrama mahasiswa Undiksa Buleleng ini. Untuk mengetahui bagaimana keterangan resmi dari Pangdam Udayana, Majen TNI Maruli Simanjuntak, berikut liputannya untuk Anda. Sudah diputuskan oleh pusat supaya khususnya tentang tracing ini supaya dikoordinir oleh TNI Polri ya, dengan Dinas Kesehatan. Jadi hari ini saya mengecek di lapangan sampai sejauh mana mereka bisa lakukan selama ini, apa kendala-kendalanya, sehingga nanti mudah-mudahan beberapa hari ke depan kita bisa buat lebih efektif untuk kegiatan. Kenapa puskesmas Buleleng 1 ya? Diinginkan sebagai klaster ya karena di Buleleng ini termasuk tinggi, kita mau cek di sini. Di Denpasar juga termasuk tinggi, jadi ada 3 tempat, Denpasar, Badung, dengan Buleleng. Jadi kita coba di Denpasar kita sudah pantau, kita coba yang di Buleleng. Ada evaluasinya? Ya cuma ini efektif untuk mengelola tracernya ini mungkin kita akan coba tingkatkan sehingga bisa lebih efisien, lebih efektif, orang-orang tidak terlalu capek, bagiannya bagaimana, bolanya gimana, mungkin itu nanti udah itu aja. Ya. Ada alat baru katanya? Ya itu sih, nanti ini rencana kita ada sistem yang dinamain Silacak itu, nanti akan ditaruh di Kodim. Nanti semua laporan-laporan untuk orang yang positif dan perlu dites, itu nanti dikelola oleh Dandim. Kelompok-kelompoknya diatur bersama Puskesmas. Ini kelompok ini berangkat sini. Itu mudah-mudahan bisa jauh lah peningkatan untuk tracing. Yang seperti disampaikan oleh Presiden kan, masalah testing dan tracing kita harus tingkatkan sehingga tidak ada celah untuk. Sementara itu, Saudara, 1.000 personil gabungan terlibat dalam pengawasan PPKM level 4 di Kota Pekanbaru. Mereka melakukan pengawasan terhitung sejak Senin kemarin. Para personil gabungan ini melakukan pengawasan terhadap seluruh sektor dalam PPKM level 4 yang berlangsung hingga 2 Agustus mendatang. Wali Kota Pekanbaru sendiri menegaskan masyarakat harus mengikuti aturan dalam PPKM level 4 ini. Pemerintah kota pun sudah melakukan sosialisasi dan mengeluarkan surat edaran Wali Kota Pekanbaru terkait pedoman pelaksanaan PPKM level 4. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkait penerapan PPKM level 4 di Pekanbaru ini, tersambung bersama saya ada Fernando Sikumbang di sebelah sana, wartawan Tribun Pekanbaru. Halo, selamat siang Fernando. Oke, selamat siang Nila. Selamat siang, Fernando, bisa dijelaskan untuk 1.000 personil lapangan ini rinciannya datang dari institusi mana saja? Oke Nila, kemarin sudah digelar pada Senin sore apel gelar siaga yang digelar langsung di halaman Mall Pelayanan Publik. Ada 1.000 personil yang sudah yang siap untuk melakukan pengawasan dan pengamanan selama penerapan PPKM level 4 di Kota Pekanbaru. Jadi ada 1.000 personil tersebut ada merupakan personil gabungan yang merupakan dari unsur
TNI yang berasal dari unsur-unsur TNI yang ada di Pekanbaru, ada dari Paskas, ada dari TNI, ada dari Kodim, kemudian ada juga dari kavaleri dan juga unsur dari kepolisian dan juga Satpol PP, ada juga Dinas Perhubungan dan unsur-unsur lainnya, Nila. Mereka semua bergabung di dalam apel kemarin. Begitu, Nila. Untuk tugas dan juga pantauan penerapan PPKM di lapangan yang dilakukan oleh personil ini seperti apa, Fernando? Oke, proses pengamanan dan pengawasan sudah dilakukan pada sore kemarin hingga malam hari. Tim sudah melakukan pengawasan di tempat-tempat yang berpotensi melakukan kerumunan. Petugas langsung mendatangi lokasi-lokasi yang terdapat kerumunan. Mereka langsung melakukan pembubaran. Ada juga tim yang memberi langsung surat peringatan karena kerumunan tersebut berpotensi menimbulkan penyebaran COVID-19. Apalagi PPKM level 4 ini memang digelar untuk mencegah terjadinya peningkatan kasus COVID-19 di Kota Pekanbaru. Mereka menyasar sejumlah titik dan memang masih terdapat kerumunan-kerumunan, terutama kerumunan-kerumunan tempat kuliner malam, Nila. Jadi tim langsung melakukan pembubaran dan juga memberi surat peringatan kepada pengelola. Bila memang nantinya pengelola tetap membandel, maka tim bakal melakukan tindakan tegas dengan memberikan sanksi berupa sanksi peringatan hingga nanti pengelola harus bila memang berat nanti harus membayar denda sesuai sanksi administrasi sesuai regulasi yang ada. Begitu, Nila. Oke, kemudian sejauh ini berdasarkan pantauan Anda dan juga laporan Anda, Fernando, apakah sudah ada kendala yang dihadapi oleh Pemkot Pekanbaru saat penerapan PPKM level 4 ini? Oke, rekan Nila, informasi yang terkini yang kami peroleh di lapangan, itu untuk kendala sendiri memang belum terlihat, namun pihak dari aparat gabungan berupaya memberi pengertian dan pemahaman kepada masyarakat yang tetap melakukan aktivitas seperti biasa dalam kondisi PPKM level 4 ini. Padahal sebenarnya dalam PPKM level 4 ini sudah disampaikan bahwa terjadi sejumlah pembatasan aktivitas masyarakat, terutama di pusat-pusat keramaian. Mereka lebih banyak melakukan himbauan dan juga peringatan kepada pengelola yang enggan mengindahkan surat edaran dari pemerintah kota terkait penerapan PPKM level 2 yang bakal berlangsung, PPKM level 4 yang berlangsung hingga 2 Agustus mendatang. Begitu, Nila. Untuk Wali Kota Pekanbaru sendiri, imbauannya pada masyarakat seperti apa, Fernando? Oke, Nila. Kemarin sudah disampaikan oleh Wali Kota Pekanbaru, Firdaus. Beliau menyampaikan agar masyarakat tetap melakukan aktivitas, namun tetap mengikuti pembatasan-pembatasan yang ada. Apalagi dalam surat edaran tersebut memang cukup banyak pembatasan-pembatasan yang dilakukan terutama di pusat keramaian. Ada sejumlah titik yang memang ruang publik yang harus ditutup sementara, juga pusat perbelanjaan seperti mal memang tutup secara menyeluruh. Namun untuk tempat kuliner memang bisa dibuka. Namun pemerintah kota sudah menyampaikan bahwa masyarakat harus tetap mengikuti protokol kesehatan bila memang harus beraktivitas di luar rumah. Namun pemerintah memang mengimbau agar masyarakat yang tidak ada kepentingan di luar rumah sebaiknya di rumah saja, apalagi untuk aktivitas ibadah juga dibatasi di Kota Pekanbaru. Untuk ibadah sendiri memang lebih banyak diimbau untuk digelar di rumah saja untuk sementara selama 1 pekan ini. Begitu, Nila. Untuk saat ini, Fernando, mungkin bisa dijelaskan perkembangan kasus COVID-19 di Kota Pekanbaru sendiri seperti apa informasinya? Oke, rekan Nila dan juga Tribuners, di informasi yang diperoleh dari Dinas Kesehatan sendiri, memang sampai saat ini memang kondisi Kota Pekanbaru masih mengkhawatirkan untuk penyebaran COVID-19. Karena untuk kawasan Kota Pekanbaru sendiri masuk dalam zona merah penyebaran COVID-19 di Riau. Dan kasusnya pun cukup tinggi. Hingga saat ini ada sekitar 65 kelurahan dari 83 kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru
masuk dalam zona merah COVID-19. Artinya ada 65 kelurahan tersebut yang masih punya potensi tinggi untuk penyebaran COVID-19. Maka pemerintah kota memang mengimbau agar masyarakat selama PPKM level 4 ini tidak terlalu banyak beraktivitas di luar rumah dan tidak terlalu banyak berinteraksi di luar untuk sementara guna mengoptimalkan PPKM level 4 ini. Apalagi memang pembatasan-pembatasan tersebut hanya dilakukan hingga tanggal 2 dan pemerintah kota sendiri berharap agar nantinya selama penerapan PPKM level 4 ini bisa menurunkan kasus COVID-19 yang ada di Kota Pekanbaru. Begitu Nila. Baik, saudara, untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan Wali Kota Pekanbaru. Berikut liputannya untuk Anda. Persiapkan untuk bagaimana kita bisa melaksanakan dan menyelenggarakan kebijakan dari pemerintah yang diinstruksikan oleh Bapak Presiden di dalam penanganan COVID di Indonesia dan juga pemulihan ekonomi nasional. Maka oleh sebab itu aturan-aturan yang disampaikan oleh Bapak Presiden dalam pidato, arahan, dan kemudian juga keputusan-keputusan menteri teknis ini kita jadikan sebagai pedoman di dalam membuat pengaturan khususnya untuk PPKM di Kota Pekanbaru ini. Maka juga tadi dengan Forkopimda Kota Pekanbaru juga didukung oleh Forkopimda Provinsi Riau dan juga Pak Gubernur, kita telah mensosialisasikan tadi surat edaran Wali Kota Pekanbaru sebagai pedoman di dalam penyelenggaraan PPKM level 4 di Kota Pekanbaru ini yang mulai berlaku hari ini hingga tanggal 2 Agustus yang akan datang. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Sebanyak 25 personil gabungan disiapkan untuk mengevakuasi 500 penumpang KM Tidar yang kandas di Pelabuhan Laut Namlea Kabupaten Buru, Maluku. Kasat Polairut Polres Pulau Buru mengatakan pihaknya menerjunkan 6 personil dan juga 19 lainnya dari instansi gabungan, yakni Samapta Sabara, Dinas Perhubungan Kabupaten Buru, dan juga petugas Pelni. Saat ini sejumlah persiapan dilakukan, salah satunya dengan berkoordinasi bersama instansi terkait untuk segera melakukan evakuasi penumpang. Adapun transportasi laut yang digunakan adalah KM Boneanti. Untuk mengetahui informasi terkininya terkait kandasnya KM Tidar ini, telah tersambung bersama saya, wartawan Tribun Ambon, ada Andi Papalia di sana. Halo, Andi. Ya, halo Nila dan Tribuners. Andi, bisa diinformasikan untuk kapan pastinya atau kapan tepatnya KM Tidar ini kandas di Pelabuhan Laut Namlea, Kabupaten Buru. Kemudian, apakah saat ini sudah diketahui, Andi, apa penyebab kandasnya kapal tersebut? Ya, Nila. Untuk kandasnya KM Tidar di Pelabuhan Namlea itu sejak kemarin pukul 12.30 setelah KM Tidar ini bertolak dari Pelabuhan Namlea menuju Pelabuhan Yosudarso Ambon. Terus terkait dengan kandasnya KM Tidar ini, menurut Kapten kapal KM Tidar ini, kandasnya KM Tidar ini akibat dari cuaca yang memang agak sedikit buruk, lalu kemudian ada juga kekurangan terkait dengan rambu-rambu kelautan. Ya, kembali. Untuk total penumpang yang berada di kapal tersebut, sudahkah ada informasi lengkapnya, Andi? Ya, untuk penumpang KM Tidar sendiri saat ini telah dilakukan evakuasi oleh sejumlah personil gabungan dari Polairut Polres Pulau Buru, kemudian ada juga perhubungan dari anggota KPLP dan juga TNI Bilas. Untuk proses evakuasi penumpang ini sendiri mungkin bisa digambarkan prosesnya seperti apa yang dilakukan oleh tim gabungan, Andi? Ya, untuk proses evakuasi
penumpang KM Tidar ini sementara ada beberapa armada yang dikerahkan dari personel gabungan. Lalu kemudian untuk penumpang sendiri saat ini masih berada di Pelabuhan Laut Namlea sambil menunggu KM Pangrango yang sedang berangkat dari Pelabuhan Namroleng menuju Pelabuhan Namlea, Nila. Untuk kondisi terkini di sana bisa digambarkan, Andi, bagaimana kondisi saat ini di Pelabuhan Laut Namlea pada saat dilakukan proses evakuasi ini? Ya, untuk kondisi terkini menurut dari pantauan kami sendiri, saat ini penumpang sedang berada di pelabuhan karena masih ada beberapa penumpang lainnya yang akan dievakuasi oleh tim gabungan di KM Tidar. Ya, kembali Nila. Adakah kendala yang dialami oleh petugas gabungan selama proses evakuasi berlangsung, Andi? Ya, dari pantauan kami saat ini sama sekali belum terlihat kendala apapun terkait dengan evakuasi penumpang yang ada di KM Tidar. Dan evakuasi pun masih berjalan sampai dengan sekarang. Baik, evakuasi masih terus dilakukan oleh pihak gabungan. Saudara, untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, wartawan telah menghubungi beberapa wawancara liputan bagaimana. Evakuasi ini Pak, kita nggak pakai sekoci kapal, ya. Jadi kita dapat bantuan dari kapal fiber dari Airut, baru ada kapal dari Basarnas, dan juga kapal dari KPLP ya, KPLP Pak, nah, Airut. Jadi nanti kita evakuasi ke KM Pangrango. Pangrango datang sore hari. Nah, kalau kita evakuasi sore hari, pas Pangrango datang kan gelap Pak. Nah, jadi kita langsir mulai dari sekarang supaya keamanannya terjamin safety. Jadi sementara kita kita taruh di terminal penumpang. Jadi berapa lama ya? Mudah-mudahan sore udah selesai Pak. Begitu Pangrango datang, mereka bisa langsung embarkasi ke Pangrango. Begitu. Ya, untuk evakuasi, jadi langsung dievakuasi ke atas kapal. Oh enggak, diturunkan ke pelabuhan. Ini yang tadi kapal-kapal apa itu yang bawa nanti dari di kapal sudah siap, tinggal dari ini aja, dari darat aja nanti koordinasi. Ya, selain itu Pak, dari insiden ini apakah terjadi kerusakan terhadap kapal KM Tidar sendiri? Ya, kalau kita sampai saat ini belum ada Pak, mudah-mudahan. Karena saya lihat juga kita duduknya di Karang Lunak. Jadi kebetulan memang gosong ini nggak ada tanda-tandanya, ya. Nggak ada tandanya, nggak ada rambunya. Nah, pas kemarin saya mulai gerak, memang arus sama angin agak mendorong ke sini. Saya sudah cikar kapalnya, tapi tidak mau gitu. Dan kandas itu dalam kecepatan rendah juga, cuma 3 knot. Oh, dan ini penyebab angin, ada arus, terus kapal ke cikar kiri tidak mau, mungkin pengaruh arus, ya. Saya kan sudah pernah juga nyandarin di sini. Nah, tapi namanya musibah ya, tetapi itu semua salah saya. Oh, yang dari tujuan dari yang dari Namlea menuju ke Ambon atau yang dari penumpangnya dari kita di sini tadi yang terdata di kita yang validasi yang luasnya 61, kecilnya 3 orang, jadi total sampai yang di sini 64 orang. Selain penumpang, apakah barang juga ada yang naik dari pelabuhan? Pasti ada barang yang naik, ada barang. Itu dari jelasnya kan masalah barang kan di Bali itu. Kalau penumpang tujuan yang dari yang transit itu ada berapa banyak di dalam? Ada 500 lebih yang ada di penumpang lanjutan. Untuk total penumpang sendiri semua berapa? Semua tambah lanjutan sekitar 500 lebih yang boleh tahu siapa yang di kandasan ini Pak? Itu kapalnya tujuan dari mana Pak? Dari bawah tujuan ke dari bawah tujuan ke Sandar Namlea, baru tujuannya ke boleh tahu itu sejak kapan tadi itu Pak? Untuk ke insiden tadi kalau misalnya kita 12 jam 12 lebih lah. Jadi sudah sekitar dengan evakuasi penumpang KM Tidar ini, kira-kira dari tindakan Polres Pulau Buru seperti apa? Kami berkoordinasi dengan pihak pelabuhan, PNLI, kemudian dengan rekan-rekan TNI, dengan rekan-rekan SAR, kita menyiapkan langkah-langkah untuk nanti membantu kegiatan evakuasi
penumpang KM Tidar ini dari kapal menuju ke pelabuhan sebelum nanti digeser dari pelabuhan menuju kapal yang disiapkan oleh PLNI untuk meneruskan perjalanan ke tujuan masing-masing. Ya, sejauh ini kesiapan dari Polres Buru seperti apa? Kami menyiapkan 4 kapal polair yang kapasitas per kapalnya itu mungkin sekitar 20 sampai 30 orang. Itu kemudian kami menyiapkan juga peralatan SAR dan menyiapkan personil, termasuk kita menyiapkan tenda-tenda untuk antisipasi penumpang harus menunggu sampai dengan kapal yang disiapkan itu siap untuk berangkat. Selain untuk armada dan juga tenda, mungkin ada logistik yang perlu disiapkan atau gimana? Kita berkoordinasi dengan PLNI, dengan pelabuhan, juga dengan pemerintah daerah terkait penyiapan petugas kesehatan, petugas medis. Karena ini juga berkaitan dengan keselamatan penumpang. Kita menyiapkan petugas medis, kemudian kita juga menyiapkan berkoordinasi untuk menyiapkan hal-hal yang berhubungan dengan makanan maupun air minum. Ya, harapan Pak Kapolres sendiri terkait dengan insiden ini gimana, Pak? Ya, harapan kita evakuasi bisa berjalan dengan lancar, kemudian semua penumpang selamat dan bisa kita arahkan untuk meneruskan perjalanan ke tujuan masing-masing. Kami jeda sejenak, saudara. Setelah ini masih akan ada beragam informasi lain untuk Anda. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas.
sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus itu. Anda kembali menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda, saudara. Dinas Kesehatan Kota Kendari hanya kebagian 20 vial atau sebanyak 200 dosis vaksin Sinovac tambahan dari Kementerian Kesehatan. Sejak Sabtu kemarin, stok vaksin COVID-19 tersisa 633 vial atau hanya sebanyak 6.333 dosis vaksin. Kedatangan vaksin ini hanya diperuntukkan bagi vaksinasi dosis kedua. Pihak Dinas Kesehatan mengatakan saat ini pihaknya belum menerima kembali vaksin dosis pertama. Vaksin dosis kedua yang datang ini juga diketahui sangat menipis dan akan habis dalam 2-3 hari. Saat tiba, vaksin ini telah berada di Polres Kendari. 200 dosis ini langsung diminta Polres Kendari dan tidak ada lagi vaksinasi di puskesmas. Bagaimana informasi terkininya terkait hal ini telah tersambung bersama saya, wartawan Tribun News Ultra. Ada Sri Rahayu di sana. Halo, selamat siang Rahayu. Selamat siang Nila. Rahayu, bagaimana untuk kondisi terkini bisa dijelaskan soal ketersediaan vaksin di Kota Kendari? Ya baik, dapat saya informasikan bahwa betul sekali pada Sabtu 24 Juli kemarin vaksin Sinovac sebanyak 20 vial atau sekitar 200 dosis itu sudah sampai di Kendari. Namun 200 vaksin tersebut sudah diambil oleh Polres Kendari sehingga pada Sabtu kemarin stok vaksin Sinovac yang tersedia di Dinas Kesehatan Kota Kendari yaitu sisa 6.333 dosis. Dan info terbaru yang kami peroleh pada hari Senin kemarin karena telah digunakan, sisa stok vaksin yang berada di Dinas Kesehatan Kota Kendari hanya 2.695 dosis saja. Dan ini juga diperkirakan hanya bisa bertahan atau bisa digunakan 1 atau 2 hari ke depan. Rahayu, kemudian di tengah keterbatasan vaksin ini, bagaimana untuk proses vaksinasi di sana? Terkait untuk vaksinasi sendiri, karena memang stoknya yang terbatas dan juga tidak diberikan untuk vaksinasi tahap pertama, maka vaksin yang baru datang ini hanya untuk vaksinasi tahap kedua. Kemudian saat ini juga pendaftaran vaksinasi berlangsung secara online dan diperuntukkan hanya untuk penerima vaksinasi nomor kedua, tahap kedua, dan kemudian juga sudah tidak ada lagi vaksinasi di puskesmas. Alasannya karena diharapkan dengan memusatkan vaksinasi di Dinas Kesehatan Kota Kendari, penyaluran vaksinasi bisa lebih maksimal dan tepat sasaran begitu. Untuk saat ini mungkin bisa diinformasikan Rahayu sudah ada berapa banyak dosis vaksin yang tersalurkan pada warga di Kendari? Baik, berdasarkan data yang kami terima pada hari Senin 26 Juli 2021, total vaksin yang sudah tersalurkan itu sebanyak 113.902 dosis, yang terdiri dari dosis pertama sudah ada 80.472, sedangkan untuk dosis kedua sudah mencapai 33.430. Untuk tanggapan dari warga sendiri, Rahayu, seperti apa? Ini kan vaksinasi kian menipis, padahal banyak sekali antusiasme warga yang mungkin ingin mendapatkan vaksin. Ya baik, betul sekali bahwa memang antusiasme warga Kota Kendari khususnya sangat tinggi menyambut vaksinasi COVID-19 ini. Dan diketahui juga masih banyak warga Kota Kendari yang belum kebagian. Mereka mengaku sedih karena tidak kebagian vaksinasi tahap pertama dan memang mengaku kenapa baru sekarang mau melakukan vaksinasi karena memang edukasi atau pengetahuannya baru mereka dapatkan sekarang tentang apa sih kegunaan vaksin tersebut dan kenapa juga tidak dari dulu-dulu, karena memang mereka masih kerap termakan berita-berita bohong atau berita-berita buruk mengenai vaksinasi. Namun saat ini mereka bisa bersabar dan menunggu sampai stok vaksin untuk penerima vaksin pertama bisa mereka terima. Kemudian juga untuk vaksinasi untuk anak-anak,
Dinas Kesehatan juga belum melakukan hal tersebut karena memang mengakui belum mendapatkan stok vaksinasi untuk anak-anak. Gitu. Baik, terima kasih banyak Sri Rahayu, wartawan Tribun News Ultra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sejak diberlakukannya PPKM level 4 untuk wilayah Kota Jayapura dan juga sekitarnya, aktivitas perekonomian masyarakat Kota Jayapura di Pasar Sentral Hamadi Distrik Jayapura Selatan juga ikut terdampak PPKM. Pasar Sentral Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura ini turut memberlakukan pembatasan waktu beraktivitas secara terbatas. Meski turut memberlakukan penerapan protokol kesehatan ketat, namun nyatanya di lokasi diketahui terdapat sejumlah permasalahan, seperti tempat pencuci tangan yang tidak terurus dengan baik. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Papua, ada Aldi Bimantara di sana. Halo Aldi. Ya, halo Nila dan juga Tribuners. Saat ini saya Aldi Bimantara akan melaporkan situasi terkini memang di Pasar Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, terkait penerapan PPKM level 4 di Kota Jayapura. Nila dan juga Tribuners, sejak diberlakukannya PPKM level 4 untuk wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya, aktivitas perekonomian masyarakat Kota Jayapura di Pasar Sentral Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, terpantau sudah menerapkan ketentuan kebijakan tersebut. Pasar Sentral Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura memberlakukan pembatasan waktu beraktivitas secara terbatas hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Ini artinya pasar ini buka dari pukul 7 pagi dan harus sudah tutup pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Nila. Baik, kemudian untuk fasilitas protokol kesehatan sendiri yang ada di Pasar Sentral Hamadi, Distrik Jayapura Selatan ini seperti apa informasinya, Aldi? Baik Nila dan juga Tribuners, dapat saya informasikan kepada Tribuners semua bahwa dalam penerapan PPKM level 4 yang mulai diberlakukan di Kota Jayapura berdasarkan pantauan kami di Pasar Sentral Hamadi di Distrik Jayapura Selatan ini masih minimnya tempat pencuci tangan bagi warga yang akan berbelanja di area dalam pasar. Memang Nila dan juga Tribuners hanya ada satu tandon ukuran jumbo dan tempat mencuci tangan yang disiapkan di bagian lorong masuk pasar. Hanya saja menurut keterangan penjual dan juga pembeli, airnya sudah tidak mengalir sebab tidak pernah diisi oleh pihak PDAM Jayapura selama 3 bulan. Nila. Baik, di tengah kendala itu, Aldi mungkin bisa dijelaskan untuk respon dari masyarakat terkait adanya kebijakan PPKM level 4 ini yang dilakukan oleh Pemkot Jayapura di Pasar Sentral Hamadi. Baik Nila dan juga Tribuners, kaitannya dengan PPKM level 4 dan penerapan prokes di Pasar Sentral Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura ini, memang tanggapan masyarakat yang berjualan di Pasar Sentral Hamadi sendiri dan juga beberapa pembeli memang sangat mengeluhkan minimnya tempat pencuci tangan yang menurut mereka harus diletakkan di berbagai sisi pasar. Begitu, kemudian harapan pedagang di Pasar Sentral Hamadi juga menginginkan agar tidak hanya disediakan fasilitas tempat pencuci tangan, tetapi juga dapat dialirkan airnya secara rutin ke depan, begitu. Nila. Baik, Saudara Aldi, tadi wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pedagang kaki lima di Pasar Sentral Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. Berikut liputannya untuk Anda. Ini air yang ada di bak yang ada di Pasar Hamadi ini sudah 3 bulan. Sudah pernah diisi. Minta ke PDAM seperti apa Pak? Apa harus diisi atau gimana? Harus diisi ya? Sudah berapa bulan tadi Pak? Sudah 3 bulan. 3 bulan. Jadi masyarakat selama ini penerapan protokol kesehatannya seperti apa? Cuci tangan dari mana? Biasanya di sini. Biasanya di sini. Sekarang tidak pernah lagi. Berarti selama ini tidak pernah cuci tangan? Tidak pernah. Oke, baik. Siap. Semua pedang kaki lima sini kita kan. Keluhkan ini ya Pak? Ini saja ya. Namanya siapa Pak? Wahyu. Wahyu sebagai apa di sini Pak? Sebagai pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima juga. Siap. Terima kasih Pak. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Pihak kepolisian Polresta Surakarta menerjunkan tim Sparta untuk membubarkan sekelompok pemuda yang melakukan aksi balap liar. Balap liar tersebut diketahui hendak dilakukan di kawasan Ring Road Mojosongo, Kecamatan Jabres, Solo pada Senin 26 Juli kemarin. Pembubaran balap liar ini bermula dari laporan yang diterima pihak kepolisian dari masyarakat sekitar. Sampai ke lokasi kejadian, belasan pemuda itu sedang mempersiapkan aksi balap liar mereka. Dalam pembubaran ini, Saudara, pihak kepolisian juga turut mengamankan sejumlah barang bukti. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Solo, ada Fristin Intan di sana. Halo, Fristin, selamat siang. Halo, Nila, selamat siang.
Christine, terkait adanya pembubaran balap liar yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini, kronologisnya seperti apa, bisa diinformasikan? Baik Nila, terkait dengan adanya pembubaran balap liar yang ada di kawasan Jalan Ring Road Mojosongo ini terbilang sangatlah baru, mengingat pada PPKM selama PPKM darurat ataupun PPKM level 4 yang diberlakukan di Kota Solo, baru saat ini adanya balap liar yang ada di kawasan Mojosongo, walaupun sebelumnya sudah dilakukannya sosialisasi untuk para pemuda atau remaja di Kota Solo untuk tidak melakukan balap liar selama PPKM darurat ataupun PPKM level 4 di Kota Solo ini sendiri. Dan dari informasi yang saya dapatkan, mengingat pada kemarin, tepatnya Senin 26 Juli 2021, dini hari, dari Polresta Surakarta mendapatkan laporan dari masyarakat terkait akan adanya balap liar yang ada di Kota Solo itu sendiri. Dan dari hasil saat mendapatkan informasi itu, pihak kepolisian langsung ke TKP, dan dari pantauan yang di TKP juga dari pihak kepolisian menyatakan adanya satu motor NMAX yang menjadi rebutan para pembalap liar ini sendiri. Mila. Untuk saat ini informasinya seperti apa, Christine? Apakah sudah diketahui motif dari aksi balap liar yang dilakukan oleh para pelaku, ataukah mungkin sudah ada pelaku balap liar yang ditangkap oleh pihak kepolisian? Baik Nila, untuk pelaku dari balap liar ini sendiri totalnya ada 16 pemuda di Kota Solo, dan dari untuk umurnya belasan juga. Jadi dari 16 pemuda itu sendiri, saat ditanya oleh pihak kepolisian akan motif dari balap liar itu sendiri, mengingat pada hari itu terjadi PPKM ataupun PPKM level 4, dan dari keterangan para pelaku itu sendiri mengingat adanya iming-iming untuk mendapatkan satu motor NMAX yang menjadi perebutan saat melakukan balap liar di Jalan Ring Road Mojosongo itu sendiri. Inilah. Baik, untuk tindakan hukum yang dijatuhkan pada pelaku balap liar ini apa, Christine? Baik, setelah dilakukannya olah TKP di kejadian saat itu, 16 pemuda itu langsung dikirim ke Mako 1 Polresta Surakarta dan dilakukannya pendataan. Setelah dilakukannya pendataan, diketahui bahwa seluruh 16 pemuda itu di bawah umur, sehingga dilakukannya pembinaan oleh pihak kepolisian dan dipanggil juga orang tua dari 16 pemuda itu sendiri. Setelah dilakukannya pembinaan dan pemanggilan pihak orang tua, pihak Polresta Surakarta melakukan tilang terhadap 16 pemuda itu sendiri, dan juga ada 10 motor yang ada di lokasi juga diamankan, dilakukan proses tilang. Baik, Nila. Tilang dijatuhkan pada para pelaku balap liar ini. Oke, terima kasih banyak Christine, wartawan Tribun Solo, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Christine. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Pengendara dan juga warga di Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat mengeluhkan kondisi jalan rusak yang berada di wilayah mereka. Jalan rusak yang sudah cukup parah ini sudah seringkali menyebabkan kecelakaan. Pasir dan juga debu di jalan juga mengganggu pengendara kendaraan roda 2 dan juga mengganggu kesehatan pernapasan warga sekitar. Bagaimana informasi lengkapnya? Telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Pontianak, ada Rizky Kurnia di sebelah sana. Halo, selamat siang Rizky. Ya baik, selamat siang Nila. Selamat siang Rizky, untuk kondisi di Jalan Raya Singkawang sendiri ini seperti apa kondisinya? Mungkin bisa digambarkan? Baik, jadi memang untuk kondisi Jalan Raya Singkawang Bengkayang di Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang, Kalimantan Barat saat ini memang sudah sangat memprihatinkan karena sudah bertahun-tahun, bahkan sudah belasan tahun dikeluhkan oleh warga sekitar serta para pengendara yang melintas dan menggunakan ruas jalan tersebut. Nah, untuk kondisi jalan yang rusak ini sudah seringkali menyebabkan pengendara roda 2 hingga roda 4 dan di atasnya mengalami kesulitan saat melintas akibat lubang-lubang yang terlalu dalam pada badan jalan. Nah, di kala musim hujan, genangan hujan juga menyebabkan lubang pada jalan tertutupi air sehingga pengendara harus lebih ekstra berhati-hati untuk memilih jalan dengan lubang yang tidak begitu dalam. Nah, kecelakaan paling sering terjadi pada kendaraan truk bermuatan, di mana sebagian besar truk mengalami ban amblas akibat lubang di jalan, bahkan ada pula truk yang terguling akibat salah satu ban pada truk terperosok di lubang. Nah, seringkali pula pengendara roda 2 terjatuh akibat roda kendaraannya menabrak lubang, dan kejadian ini paling sering terjadi kepada para pengendara wanita, khususnya para ibu-ibu.
pada sekitar akhir tahun 2020 lalu saat musim hujan melanda kota Singkawang sempat 3 truk bermuatan kelapa sawit terguling di waktu bersamaan hingga menyebabkan kemacetan. Kemudian pada bulan Maret 2021 lalu juga 2 truk bermuatan sawit amblas bersamaan di lokasi yang sama dan lagi-lagi menyebabkan ruas jalan di Singkawang Bengkayang ini macet. Begitu Nila. Rizky, kemudian untuk upaya dari pemerintah mengatasi keluhan dari masyarakat terkait jalan rusak ini apakah sudah ada? Ya, baik. Perlu kami sampaikan terlebih dahulu, jadi Jalan Raya Singkawang Bengkayang ini merupakan ataupun berstatus Jalan Provinsi Kalimantan Barat di bawah pimpinan Gubernur Kalimantan Barat Bapak Sutarmiji, sehingga untuk wewenang perbaikannya itu ada pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan bukan merupakan kewajiban dari pemerintah Kota Singkawang. Nah, berdasarkan informasi dari warga sekitar menyebutkan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memang pernah melakukan perbaikan dengan menambal sulam lubang-lubang pada Jalan Singkawang Bengkayang ini beberapa tahun yang lalu. Namun, tambal sulam tersebut tidak bisa bertahan lama karena kendaraan yang melintas Jalan Raya Singkawang Bengkayang ini didominasi oleh kendaraan truk bermuatan seperti galian C, sawit, dan truk tangki sehingga kondisi jalan kembali rusak. Nah, pada akhir tahun 2020 lalu, pemerintah Kota Singkawang juga sempat menggandeng pihak ketiga seperti perusahaan-perusahaan di sekitar Jalan Raya Singkawang Bengkayang untuk membantu menambal lubang-lubang pada jalan dengan menggunakan batu berukuran sedang hingga batu-batuan kecil. Bahkan jajaran dari Satlantas Polres Singkawang bersama Polsek Singkawang Timur dan komunitas truk Mania West Borneo atau TMWB juga membantu menambal lubang-lubang pada jalan dengan batu-batuan tersebut. Namun tambal ini juga tidak bisa bertahan lama dan jalan kembali rusak. Seperti itu Nila. Artinya sejauh ini perbaikan yang dilakukan oleh pihak dari Polres Singkawang dan juga pemerintah Kota Singkawang. Lalu untuk pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sendiri seperti apa informasinya Rizky? Apakah memang sudah ada rencana untuk memperbaiki Jalan Raya Singkawang Bengkayang ini sepenuhnya dan tidak hanya ditambal saja? Nah, berdasarkan informasi yang kami terima dari Wali Kota Singkawang, Ibu Cai Juini, beberapa waktu lalu memang pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ini berencana untuk melakukan perbaikan jalan di Jalan Raya Singkawang Bengkayang ini. Nah, berdasarkan informasi dari Ibu Cejuni, pada April 2021 lalu, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sudah menggelar tender untuk perbaikan jalan tersebut dengan menganggarkan senilai 20 miliar untuk perbaikan jalan ini. Namun, berdasarkan pantauan kami di lapangan, sejak tender dimulai hingga saat ini di akhir Juli ataupun 3 bulan setelahnya, belum nampak adanya tanda-tanda untuk perbaikan Jalan Raya Singkawang Bengkayang ini. Nah, sementara masyarakat di sana khususnya Kecamatan Singkawang Timur sudah sangat mengharapkan perbaikan akses utama penghubung Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang ini. Begitu Nila. Baik, Rizky Kurnia, wartawan Tribun Pontianak, terima kasih banyak atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Nila. Kita jeda sejenak saudara, masih akan ada beragam informasi lain untuk Anda. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Rizky di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Rizky di sini untuk strateginya?
Kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda. Mega proyek bangunan gapura gerbang pintu masuk menuju Kabupaten Panukal Aba Plematang Ilir atau Pali perbatasan dengan Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan dipersoalkan warga. Meski termasuk bangunan yang tampak megah, namun di lokasi tersebut rawan tindak kejahatan seperti begal dan juga pencurian pada malam hari.
Gapura dengan model tanjak ini diketahui dibangun dengan dana APBD Pali tahun 2020 dengan anggaran setidaknya 1,9 miliar. Namun pada malam hari lokasi tersebut minim penerangan, padahal lokasi ini digadang-gadang menjadi salah satu ikon Bumi Serepat Serasan ini. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, tersambung bersama saya wartawan Sripo, ada Raigan di sana. Halo, Raigan, selamat siang. Halo, siang, Nila. Selamat siang, Raigan. Untuk kondisi terkini bisa digambarkan dari lokasi pembangunan Gapura Kabupaten Pali ini seperti apa? Baik, terima kasih Nila, Tribuners. Dapat kami sampaikan bahwa di lokasi pembangunan Gapura, gerbang batas yang menjadi penanda wilayah masuk menuju Kabupaten Pali, saat ini sebenarnya sudah rampung dikerjakan oleh pihak pelaksana atau pihak ketiga. Namun demikian, di lapangan tak sedikit hal yang dipersoalkan warga lantaran pengerjaan konstruksinya tak sesuai dengan detail engineering design. Semula yang ada lampu penerangan cahaya, di mana saat ini sekitar lokasi penerangan hanya ditopang beberapa lampu jalan dan toko-toko wiralaba, sehingga di lokasi kerap terjadi aksi tindak kriminalitas. Saat ini tercatat sudah dalam 2 bulan terakhir sudah ada 2 korban dari tindak kejahatan dan semuanya terjadi pada malam hari. Demikian, Nila. Untuk saat ini, untuk progres pembangunan dari Gapura tersebut seperti apa, Raigan? Baik, sesuai perencanaan, waktu pengerjaan konstruksi bangunan sejak dikerjakan sejak bulan Juni 2020 dan ditarget selesai akhir November 2020 dalam masa waktu 5 bulan pengerjaan. Nyatanya di lapangan pelaksanaan molor dari waktu yang ditentukan usai melewati masa adendum sebanyak 2 kali, sehingga selesai dibangun pada awal bulan Maret 2021. Nah, meskipun demikian, megahnya bangunan Gapura atau gerbang batas pintu masuk Bumi Serepat Serasan ini nampak seperti tidak ada kehidupan pada waktu malam hari. Inilah. Dari sejumlah warga yang menyatakan bahwa cukup bahaya karena ada begal di lokasi, seperti apa respon mereka terhadap bangunan yang sebenarnya sudah diselesaikan namun tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, Raigan? Baik, di sini dapat kami sampaikan dari beberapa konfirmasi dari warga sekitar menuturkan bahwa bangunan Gapura atau gerbang batas masuk menuju Kabupaten Pali ini sudah sangat bagus, namun minim nuansa khas daerah. Konstruksi bangunan tampak megah pada siang hari, namun tak menandakan bahwa bangunan tersebut menjadi ikon Bumi Serepat Serasan pada malam hari, di mana pada malam hari hanya ditopang beberapa lampu jalan, dan ini kerap tak menyala jika kondisi cuaca sedang buruk. Tentu dengan ini warga berharap yang dinamakan bangunan Gapura atau wilayah daerah yang harus lebih menjadi ikonik dalam kondisi apapun, baik malam ataupun siang hari. Demikianilah. Menyikapi hal ini, sejumlah keluhan muncul dari masyarakat. Apakah sudah ada langkah lanjutan atau mungkin upaya, Raigan, dari pihak terkait atau pihak pelaksana menyikapi hal ini? Baik, terima kasih Nila. Baik, Tribuners, dapat kami sampaikan bahwa pihak pelaksana dan pihak terkait saat ini telah menyelesaikan serah terima kontrak pengerjaan proyek gerbang batas Kabupaten Pali pada bulan Mei tahun 2021 ini. Di mana pihak ketiga atau kontraktor pelaksana telah membayar denda penalti akibat keterlambatan kerja sebesar 84 juta rupiah. Kemudian pada masa pemeliharaan terhitung 6 bulan ke depan, di mana pihak terkait dalam hal ini Dinas PUPR Kim Pali akan berkoordinasi dengan pihak kontraktor pelaksana untuk segera dilakukan pemasangan penerangan baik lampu taman dan bagian atas bangunan gerbang yang menjadi batas masuk wilayah Kabupaten Pali. Demikian, Nila. Oke, saudara wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dari pihak terkait. Berikut liputannya untuk Anda. Untuk pembangunan gerbang batas Kabupaten Pali ini sudah selesai dilaksanakan, terakhir dengan serah terima pekerjaan pada bulan Mei tahun 2021. Memang pekerjaan ini mengalami keterlambatan, sehingga kontraktor pelaksana kami kenakan denda kurang lebih 84 hari dengan total anggaran 48 juta. Dan dari kontraktor sudah menyerahkan setor balik ke negara senilai tersebut. Jadi mulai tertanggal Mei itu kita masih dalam masa pemeliharaan sampai 6 bulan ke depan.
terkait keluhan dari masyarakat belum adanya penerangan lampu jalan, akan kami tindak lanjuti ke kontraktor pelaksana untuk segera dipasang, karena masih ada waktu sampai dengan bulan ke November, berarti November 2021. Mungkin itu. Kalau terkait bangunan fisik atau kendala selain itu, bangunan udah sejauh mana itu Pak? Kalau fisik sejauh ini tidak ada kendala, memang sebatas anggaran yang disediakan dengan nominal 1,9 itu seperti itu yang telah dilaksanakan. Memang kurangnya di penerangan saja. Jadi instalasi sudah dipasang, mungkin tinggal membelikan penerangan lampu tamannya sama lampu jalannya. Itu. Kita beralih ke Jawa Timur, saudara. Sejumlah baliho bergambar politikus PDI Perjuangan, yakni Ketua DPR RI Puan Maharani, dicoreti dengan kata-kata tak pantas di sejumlah daerah di Jawa Timur. Terduga pelaku aksi vandalisme baliho Ketua DPR RI tersebut juga diketahui telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Pelaku saat ini telah ditangkap di Polrestabes Surabaya. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku hanya mencoret baliho Puan yang ada di kota Surabaya dan tidak di daerah lain di Jawa Timur. Namun pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terkait pengakuan pelaku tersebut. Bagaimana informasi terkininya? Tersambung bersama saya wartawan Tribun Jatim, ada Samsul Arifin di sana. Halo Samsul, selamat siang. Halo Nila, selamat siang. Selamat siang, Samsul. Bisa diupdatekan bagaimana untuk update terkini dari pihak kepolisian terkait adanya baliho dari Puan Maharani ini yang dicoret-coret oleh oknum? Baik, terima kasih Nila atas waktunya. Selamat siang Tribuners, dapat kami laporkan saat ini polisi sedang melakukan penyelidikan terkait adanya kasus yang sempat heboh pada pekan kemarin, di mana sejumlah daerah di Jatim terdapat baliho daripada Ketua DPR RI yaitu Puan Maharani yang dilakukan aksi yang tak pantas seperti dicoret-coret, maupun ini yang ekstrim Nila yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo, di mana terpasang baliho yang cukup tinggi, namun di baliho tersebut disobek separuhnya. Nah, dalam hal ini disebutkan Kabid Humas Polda Jatim bahwasannya pihaknya semalam telah melakukan penangkapan terduga pelaku vandalisme yang ada di Surabaya. Namun untuk daerah lain masih dilakukan pendalaman, begitu. Apakah sudah bisa diinformasikan untuk sosok atau mungkin identitas dari pelaku yang sudah ditangkap oleh pihak kepolisian ini, Samsul? Baik, Nila, untuk identifikasi polisi masih belum bisa menjelaskan secara detail, namun yang pasti pihaknya sudah mengamankan. Kami juga sudah menanyakan apakah ini pelaku lebih dari satu orang. Polisi juga masih menyatakan masih akan melakukan pendalaman dan diduga juga dilakukan oleh lebih dari satu orang, karena tidak hanya di daerah Surabaya Raya seperti Surabaya, Gresik, Sidoarjo dan yang lainnya, namun juga hampir menyeluruh ya di daerah Jawa Timur, begitu Nila. Untuk reaksi dari pihak DPC PDI Perjuangan sendiri menyikapi adanya aksi vandalisme terhadap baliho dari Puan Maharani ini seperti apa, Samsul? Baik, respon dari pihak DPC sendiri mengecam keras adanya kasus vandalisme seperti ini. Pihaknya juga tidak tinggal diam dan tentu akan membackup terus kepolisian untuk mendalami kasus ini, dan diharapkan oleh pihak DPC PDI sendiri baik maupun DPD bisa menemukan pelaku dan juga melanjutkannya ke proses hukum, begitu Nila. Untuk saat ini, Samsul, apakah baliho-baliho yang telah dicoret ini akhirnya dilepaskan atau bagaimana kondisi baliho yang telah dicoret oleh oknum ini? Baik, informasi terakhir untuk baliho yang dicoret itu sudah diperbaiki, seperti yang ada di Kabupaten Blitar sudah dihapus dan diganti gambar lagi. Namun yang parah ini yang berada di Kecamatan Waru di Kabupaten Sidoarjo, ini masih belum ada penanganan, masih belum juga diperbaiki. Terlihat juga di gambar tadi ada sobek separuh ya, dan itu cukup tinggi, terlebih dari 5 meter itu balihonya, begitu. Nah, namun sementara
pasti dari pihak DPC PDI sendiri mengaku masih akan terus akan memperbaiki baliho-baliho dan memonitoring berapa baliho-baliho yang dirusak seperti itu. Oke, terima kasih banyak atas laporannya Samsul Arifin, wartawan Tribun Jatim, terkait bagaimana kondisi terkini pasca adanya aksi vandalisme terhadap baliho bergambar Puan Maharani. Selamat bertugas kembali, Samsul. Terima kasih banyak. Kita ke informasi lain, saudara. Pelaku penyiraman air keras terhadap wartawan media online di Jalan Ginting, Medan Tuntungan pada Minggu 25 Juli malam dikabarkan telah ditangkap kepolisian. Pelaku diketahui berjumlah 2 orang dan mengenakan helm saat melakukan aksinya. Berdasarkan keterangan korban yakni Persada Sembiring, pelaku penyiraman bertubuh tinggi dan juga kurus. Pelaku beraksi menggunakan sepeda motor Yamaha Vixen bersama dengan seorang pelaku lain. Namun pelaku yang berada di atas motor tidak diketahui bagaimana ciri-cirinya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Medan ada Victory Arifal di sana. Halo, selamat siang Victory. Selamat siang, Nila. Victoria, apakah memang benar sudah ada update terkini bahwa pelaku penyiraman air keras terhadap wartawan ini benar sudah ditangkap oleh pihak kepolisian? Ya, informasi yang kami himpun di lapangan disebutkan bahwa Polrestabes Medan, terkhususnya Satreskrim Polrestabes Medan dan bersama dengan Polsek Medan Tuntungan sudah ada mengamankan 2 orang pelaku penyiraman, yaitu yang melakukan penyiraman terhadap si korban. Namun hingga saat ini baik pihak Polda, Polrestabes Medan, bahkan Polsek bungkam dan belum ada membeberkan baik identitas maupun kebenaran akan penangkapan tersebut. Namun ada di Polrestabes Medan sudah ada yang diperiksa beberapa orang dan informasi yang dihimpun bahwa kedua pelaku juga sudah ada di dalam. Inilah. Sorry, apakah sudah ada informasi sementara mungkin terkait apa sebenarnya motif dari para pelaku ini menyiram mata korban dengan air keras? Ya, informasi yang dihimpun berdasarkan dari keterangan teman korban yang membawa korban langsung ke rumah sakit mengatakan bahwa ini berkaitan dengan bandar judi yang ada di Kecamatan Medan Tuntungan, di mana orang yang memanggil korban Persada Sembiring itu adalah berinisial Tarigan, JHT. Dia sudah berjanji untuk menemui korban di simpang jalan, namun dia tidak datang, melainkan kedua pelaku tersebut yang datang, sehingga besar dugaan bahwa kedua pelaku ini berkaitan dengan bandar judi alias suruhan dari bandar judi tersebut untuk melakukan penyiraman air keras tersebut. Inilah. Oke, apakah bisa dikatakan bahwa sosok yang akan ditemui oleh korban ini juga terlibat atau mungkin menjadi dalang dari aksi 2 pria yang melakukan penyiraman, Victory? Ya, informasi yang dihimpun, polisi juga masih mengejar satu lagi orang pelaku yang diduga adalah berinisial JHT ini yang mengajak korban untuk berjumpa dan saat ini masih sedang diburu oleh pihak kepolisian. Hari ini diinformasikan bahwa Kapolda Sumut akan merilis kasus ini, namun hingga sore hari ini belum ada update terakhir bagaimana langkah selanjutnya, apakah akan dirilis hari ini atau menunggu untuk pelaku seluruhnya ditangkap terlebih dahulu. Inilah. Oke, Victoria, untuk kondisi terkini dari wartawan yang mengalami penyiraman air keras sendiri ini seperti apa? Ya, untuk korban sendiri Persada Sembiring sudah dilakukan operasi dan sudah berhasil dilakukan. Namun untuk mata korban melakukan peradangan, disebutkan oleh Kasubag Humas RSUP Adam Malik mengatakan bahwa korban mengalami peradangan di matanya dan harus melakukan operasi plastik di wajahnya karena luka bakar sebesar 4% yang terjadi akibat air keras tersebut. Inilah. Baik, terima kasih banyak Victory Arifal, wartawan Tribun Medan atas laporan Anda. Kami masih menantikan update terkini apakah memang benar pelaku ini telah ditangkap oleh pihak kepolisian dan juga motifnya. Terima kasih banyak sekali lagi Victory. Kita ke informasi lain, saudara. Stok vaksin di Sumatera Barat diketahui kian menipis. Menyikapi hal ini, Gubernur Sumbar langsung berupaya meminta tambahan 800.000 dosis vaksin pada pemerintah pusat. Pihak pemerintah Sumbar juga mengajukan permintaan langsung saat rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto secara virtual.
Menipisnya stok vaksin ini diketahui terjadi karena antusiasme masyarakat yang meningkat untuk segera mendapatkan vaksin. Hal ini bahkan sempat membuat ketersediaan vaksin kosong. Untuk mengetahui informasi terkininya terkait stok vaksin di Sumatera Barat, tersambung bersama saya wartawan Tribun Padang, ada Rizka Desri di sebelah sana. Halo Rizka. Halo Rizka, selamat siang. Ya, selamat siang Mila. Selamat siang, Rizka, bisa dijelaskan untuk antusiasme warga sendiri yang mengikuti vaksin COVID-19 di Padang, Sumatera Barat ini seperti apa? Ya Nila, seperti yang kita sampaikan tadi bahwa stok vaksin COVID-19 di Provinsi Sumatera Barat hari ini sedang habis. Nah, itu dikarenakan adanya antusiasme masyarakat yang cukup tinggi untuk melakukan vaksinasi, dan vaksinasi karena mereka meyakini vaksinasi itu merupakan salah satu upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Nah, di Puskesmas Andalas Kota Padang tadi juga sempat Tribun Padang berkunjung. Di sana masyarakat rela mengantri untuk melakukan vaksinasi, dan kemudian mereka ikut vaksinasi juga karena ingin ikut membantu pemerintah, dan juga sudah tahu gunanya vaksin itu untuk membentuk kekebalan tubuh, juga mengurangi dampak jika terkena COVID-19 nantinya. Begitu, Nina. Rizka, dari pihak Pemda sendiri menyikapi habisnya vaksin ini, langkah-langkah atau mungkin upaya apa yang dilakukan? Ya, untuk mengantisipasi atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait kekurangan vaksin atau kehabisan vaksin ini ialah dengan meminta ke pemerintah pusat untuk tambahan vaksin. Nah, sejauh ini pemerintah kabupaten kota sendiri sudah mengajukan ke pemerintah provinsi untuk mengajukan permohonan permintaan vaksin, namun untuk saat ini belum dapat dipenuhi, sehingga pemerintah provinsi meminta tambahan vaksin ke pusat sebanyak 8.000 dosis vaksin. Awalnya itu pemerintah meminta hanya 500.000 dosis vaksin saja, namun pada kesempatan rapat virtual bersama Menko, itu Gubernur Sumatera Barat mengajukan permohonan sebanyak 800.000 dosis, Anila. Untuk saat ini apakah sudah ada informasi, Rizka, apakah nantinya kapan pasti stok vaksin ini akan tersedia lagi di wilayah Sumatera Barat? Ya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar saat itu mengatakan bahwa vaksin dijanjikan akan datang pada awal Agustus ini. Nah, saat ini Dinas Kesehatan Provinsi masih menunggu informasi lebih lanjut dari pemerintah pusat, begitu, Mila. Baik, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saudara, wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan Kepala Puskesmas Andalas, Mela Aryati. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, Alhamdulillah, per bulan Juli ini kita mendapatkan antusiasme warga semakin meningkat untuk divaksinasi. Dan kita dari Puskesmas memfasilitasi dengan membuka layanan Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 11, dengan sebelumnya mengisi link Google Form yang kita sudah share di Instagram dan Facebook kita. Silakan akses H-1 dan langsung datang pada hari yang sudah kita pilih untuk divaksinasi. Ayo vaksinasi, jangan takut. Sampai saat ini 15.000 yang sudah divaksinasi oleh Puskesmas Andalas aman dan tidak terjadi masalah yang berat. Ketersediaan vaksin sampai saat ini untuk per minggu ini ketersediaan vaksin kita masih aman. Untuk minggu depan kita akan lakukan permintaan lagi ke Dinas Kesehatan Kota Padang. Oke. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kebakaran terjadi di seputaran Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung pada Selasa 27 Juli siang. Kebakaran menimpa ruko Dunia Lampu Elektrik tepat di lantai 3 ruko tersebut. 4 unit mobil pemadam kebakaran diketahui diterjunkan untuk memadamkan si jago merah. Kebakaran tak bisa cepat dipadamkan karena api mudah membesar. Hal ini lantaran di ruko tersebut ada banyak bahan yang diketahui mudah terbakar. Untuk mengetahui informasi terkininya di lokasi kejadian, telah tersambung bersama saya wartawan Bangka Pos, ada Yuranda di sana. Halo Yuranda, selamat siang. Selamat siang, Nila. Yuranda, bisa saya jelaskan untuk pastinya pukul berapa kebakaran ini terjadi? Ya, Nila, bisa saya sampaikan kebakaran di ruko Dunia Lampu ini dikabarkan saat pukul 9.50. Pihak Dunia Lampu menghubungi damkar dan untuk memberitahu bahwa ruko mereka terbakar. Sehingga pihak damkar langsung menurunkan 5
unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi kejadian. Untuk situasi terkini di lokasi kejadian berdasarkan pantauan Anda seperti apa, Yuranda? Untuk lokasi terkini di lokasi kejadian kebakaran terdapat 10 mobil yang terdiri dari Damkar Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepala Bangka Belitung, dan water cannon yang dikerahkan oleh Polda Bangka Belitung juga tampak ada di sini. Sementara diduga api yang di sini bersumber dari lantai 3. Begitu Nila. Sudahkah bisa diketahui apa mungkin penyebab sementara dari kebakaran ini, Yuranda? Ya, berdasarkan Kabid Damkar Kota Pangkal Pinang saat wawancara tadi, api yang bersumber dari konsleting AC yang berada di lantai 3 itu, sehingga api membesar langsung menghabiskan bahan-bahan yang mudah terbakar di lantai 3. Diketahui juga di lantai 3 itu terdapat barang-barang yang mudah terbakar seperti kabel dan kardus yang lainnya. Di lantai 3 itu pun terdapat gudang untuk menyimpan barang-barang yang dijual di lantai pertama, lantai dasarnya. Begitu Nila. Baik, Yuranda, terakhir bisa diinformasikan, sudahkah bisa dihimpun untuk berapa total kerugian atas peristiwa kebakaran ini? Sementara untuk total kerugian yang dialami Ruko Dunia Lampu belum diketahui secara pasti. Tadi pihak dari Dunia Lampu keberatan untuk memberikan statement atau memberikan keterangan berapa kerugian yang dialami mereka. Namun diketahui juga Dunia Lampu ini sudah 3 kali mengalami kebakaran yang sama. Terakhir pada bulan Desember tahun 2019 mengalami kebakaran yang sama berada di lantai 3. Dan untuk lebih jelasnya masih kami upayakan berapa kerugian yang dialami oleh Dunia Lampu. Itu, begitu Nila. Baik, Saudara Yuranda tadi juga telah menghimpun wawancara dengan PLT Kasatpol PP dan juga Damkar Kota Pangkal Pinang. Berikut laporannya untuk Anda. Penyebarnya udah ke 4 ruko ini Pak ya, atau gimana Pak? Ya, 4, sebenarnya sudah kita kendalikan semua. Jadi yang terbakar yang fisik ini aja, yang lainnya mungkin masih bisa jadi konflik. Dugaan sementara tempat itu untuk penyimpanan lampu atau seperti apa itu? Nah, kurang tahu kita. Karena kondisinya gelap, saya naik ke lantai 3 tadi, kondisinya gelap karena asap seperti itu, mata pun perih. Karena kan memang kebakaran di situ kan itu. Nah, kemudian hingga saat ini apakah ada korban nih Pak? Tidak ada, belum. Kerugian ada berapa kiraan? Kalau kerugian, ranahnya nanti Iya, siap. bukan di ranah kita. Terakhir Pak, tadi Bapak menyebutkan bahwa ada beberapa yang ikut berpartisipasi dalam menanggulangi api ini ya. Betul. Nah, boleh disebutkan siapa saja Pak yang ikut Jadi berpartisipasi? tinggal berkim juga, karena kita kan nggak ada mobil untuk naik ke atas seperti itu, dibantu oleh dinas mobil. Nah, dalam rangka karena kita melihat kebakaran seperti ini, jadi kami sudah kontak juga kawan-kawan dari Angkatan Darat, dari PP5, dalam rangka untuk membantu. Secara prinsipnya, koordinatornya tetap di Kota Pangkal Pinang, untuk membantu seperti itu. Karena ada api nggak bisa. Kalau mau kebakaran nggak bisa, ini ke sini nggak bisa. Kita mau lewat ini nanti rusak apinya nggak bisa padam. Saat ini kita cari. Masih berupaya memadamkan api ya Pak? Ini pendinginan aja Mas. Kapan? 2 jam setengah. 2 jam setengah. Ini cuma 2 jam. Kita 2 jaman. Baik, Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Terus saksikan informasi terupdate lainnya hanya di channel YouTube tribunnews.com. Lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Mewakili kru yang bertugas, saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Wow! Lazada Pesta Gajian! Rayain gajian tiap bulan bareng Lazada Pesta Gajian. Beli barang branded, harganya murah banget. Halo selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update tribunnews.com bersama saya Siska Memaski. Kami akan menyajikan informasi terkini dari sejumlah daerah di Indonesia yang akan disampaikan langsung oleh reporter kami di lapangan. Selengkapnya hanya di live update. Kita awali informasi pertama dari Sumatera Selatan. Proses pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas ditargetkan akan dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Sumsel pada tahun ajaran baru. Terkait hal ini Pemprov Sumsel menggenjot proses vaksinasi bagi tenaga pengajar. Syarat PTM adalah cakupan vaksinasi telah mencapai 100% bagi tenaga pengajar. Namun menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Ferry Yanuar, sejauh ini vaksinasi terhadap guru baru mencapai 57,51%, sehingga pihaknya akan mengalihkan vaksinasi bagi lansia untuk para guru. Untuk informasi lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tripoku.com ada Odi Arya Saputra. Informasi lengkapnya untuk Anda. Halo Sika. Odi, bisa dijelaskan kapan sekolah tatap muka di Sumatera Selatan akan mulai dilaksanakan? Baiklah Sika. Rencananya Provinsi Sumatera Selatan akan menggelar sekolah tatap muka mulai tanggal 13 Juli mendatang. Namun demikian, hingga saat ini proses vaksinasi di guru terhadap guru maksud kami di Provinsi Sumatera baru mencapai 57% Sika. Oke, lalu kapan target vaksinasi guru ini akan selesai dilaksanakan, Odi? Baik Siska, direncanakan proses vaksinasi terhadap para tenaga pendidik ini akan rampung pada akhir bulan Juni ini Siska. Namun demikian, saat ini pihak dari Dinas Kesehatan masih menunggu pengiriman vaksin dari pemerintah pusat Siska. Oke Odi, bisa dijelaskan apakah ada kendala vaksinasi terhadap guru di Sumatera Selatan? Iya Siska, untuk secara umum di lapangan tidak ada terkendala masalah Siska. Namun demikian yang menghambat proses vaksinasi adalah distribusi vaksin dari pemerintah pusat Siska. Di mana untuk pemerintah Sumatera Selatan sendiri saat ini baru mencapai 1.060.000 vaksin, dengan diantaranya baru 57% untuk tenaga pendidik Siska. Oke, baik. Tribuners, jurnalis kami tadi juga sempat melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Ferry Yanuar. Berikut petikan wawancaranya. Kalau untuk nakes sudah 94%-an, kalau untuk pelayan publik itu sekitar 68%. Ya. Kemudian untuk lansia memang ini masih terkendala terus ya, sama capaian nasional juga lansia masih sangat rendah, kita baru sekitar 10%. 1 juta sudah sampai nggak Mbak? Apa itu? 1 juta vaksin Mbak, di kita Mbak? Kita, yang vaksin kita ini sekitar 1.060.000-an ya. Vaksin yang kita udah gunakan itu sekitar 65%-an yang sudah kita suntikan. Nah sisanya ini memang masih bisa untuk menyuntikan dosis pertama, tapi kabupaten kota memang harus menyiapkan menyisakan untuk pemberian dosis kedua, mungkin sekitar 15-20% itu memang harus disiapkan, karena memang sampai saat ini kita tidak tahu jumlah vaksin yang akan datang berapa, bisa jadi lebih sedikit dari yang kemarin atau lebih banyak. Yang kedua juga waktunya datang kapan, ini juga kita masih belum bisa kontrol sebenarnya, karena memang ini menjadi kewenangan dari pusat. Untuk stok vaksin sendiri berapa besar ini? Untuk stok vaksin, seluruh vaksin provinsi sebagian besar sudah kita dorong ke kabupaten kota. Di kita paling sekitar di bawah 100 vial. Ini juga sebenarnya kita mau dorong untuk ke kabupaten kota. Tapi instruksi yang terbaru ini kita siapkan untuk kebutuhan vaksinasi massal yang akan dilaksanakan oleh Polri dalam rangka ulang tahun Bayangkari. Kira-kira penambahan ada penambahan vaksin Pak dari pusat? Saat ini belum ada ya, kita dropping lagi belum ada dropping. Terakhir adalah dropping vaksin untuk UMKM sekitar 80 vial.